Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lone Wolf, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan mereview sebuah jalan ya teman-teman. Jalan alternatif sebagai pilihan teman-teman jika ingin bepergian ke arah Jogja. Karena saat ini progres pembangunan tol Jogja Solo ini terus dikebut, salah satunya di sekitar exit tol Prambanan di sekitar Desa Wonoboyo ya teman-teman. Nah, di lokasi itu saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan sehingga diberlakukan sistem kontraflow. Sehingga hanya satu lajur saja yang dipergunakan ya teman-teman, sehingga apabila akhir pekan, setiap akhir pekan ini biasanya terjadi peningkatan arus lalu lintas, ini akan terjadi ketersendatan dan kemacetan di titik lokasi tersebut ya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan mereview sebuah jalur yang bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif untuk menghindari titik kemacetan tersebut. Nah, saat ini kita sudah berada, kita mulai tadi dari depan pabrik Gundang ya teman-teman. Kita berjalan ke arah barat untuk mereview sebuah jalur alternatif yang bisa teman-teman pilih. Nah, ini nanti kita melewati dari jalan Gundangan Somokaton ya teman-teman. Nah, ini letaknya nanti apabila kita dari arah Solo. Nah, ini nanti setelah Pasar Keraguman ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita seberang jalan itu adalah Pasar Keraguman. Nah, itu adalah Pasar Keraguman ya teman-teman. Nah, di sini nanti ada sebuah perempatan kecil, sebenarnya peroliman ya teman-teman. Namun ini terlihat seperti perempatan. Nah, ini nanti kita belok kiri ya teman-teman. Nah, di depan ini ada pedotan, ini kita belok kiri melalui jalan Gundangan Somokaton. Nah, di sini ini ada pedotan, kita ambil kiri. Nah, ingat ya teman-teman, ini bercabang. Jalurnya ini bercabang, jangan ambil yang kiri, kita ambil yang kanan. Nah, ini bercabang ya teman-teman, kita ambil yang kanan. Kita ambil yang kanan, lurus saja menuruti jalur ini. Nah, tidak usah belok-belok, nanti kita sudah sampai di sekitar stasiun Srowot. Nah, nanti kita sudah sampai stasiun Srowot. Nah, jalurnya seperti kita lihat. Nah, ini cukup lebar ya teman-teman, namun kami merekomendasikan ini hanya untuk roda 2 serta mobil-mobil pribadi ya teman-teman. Nah, walaupun ini agak sudah cukup lebar, namun ini masih jalur pedesaan, sehingga apabila nanti dilewati truk-truk maupun bus-bus besar ini belum mencukupi, sehingga nanti malah menimbulkan masalah baru ya teman-teman. Ini khusus untuk motor maupun mobil-mobil pribadi. Sambil kita terus berjalan menyusuri dari jalan Gundangan Somokaton ini, nah, kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Jalan Gundangan Somokaton ini sendiri jaraknya kurang lebih 1,5 kilometer menjelang exit tol Prambanan ya teman-teman. Atau kalau kita ukur dari Pasar Keraguman ke arah exit tol Prambanan ini di sekitar Desa Wonoboyo itu sekitar 1,5 kilometer. Nah, sebenarnya ada jalur yang lebih dekat lagi menuju ataupun untuk melewati kemacetan yang kerap terjadi di sekitar exit tol Prambanan, yaitu dari lampu merah Tegal Mas itu maju sedikit, nanti ada pertigaan ambil kiri ya teman-teman. Nah, namun itu nanti biasanya kalau akhir pekan sudah terjadi kemacetan. Nah, jadi kita nanti sudah mengantri sebelum sampai di jalan itu. Nah, kalau itu namanya jalan Srowot ya teman-teman. Nanti tembusnya juga sama di sekitar stasiun Srowot.
Jadi kami tetap merekomendasikan melewati jalur ini karena nanti teman-teman sudah berbelok ketika belum terperangkap kemacetan, karena biasanya kalau akhir pekan itu kemacetannya cukup lumayan panjang, bahkan sampai sebelum Bangjo Tegalmas ya teman-teman. Nah, itu biasanya sudah macet. Jadi kami rekomendasikan untuk melewati jalur ini. Teman-teman nanti sebelum sampai di titik kemacetan sudah terhindar terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita lihat di depan ini, jalur yang kita lewati ini masih didominasi oleh persawahan di kanan kirinya ya teman-teman. Namun sesekali memang ada gang-gang untuk masuk ke arah perkampungan. Nah, jadi tetap harus waspada dan hati-hati, tidak usah ngebut ya teman-teman, karena biasanya di pedesaan-pedesaan ini dalam berlalu lintas ini langsung nyelonong. Jadi tidak melihat kanan kiri maupun depan belakang ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati dan waspada, saling menjaga diri ya teman-teman. Lebih waspada kalau melewati jalan pedesaan seperti ini. Nah, kita mengambil gambar ini sekitar jam setengah 2 ataupun jam 2 ya teman-teman, jam 2 siang. Ini terlihat mendung. Beberapa hari ini wilayah Klaten sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, lumayan tinggi, karena dalam beberapa hari ini sudah terjadi hujan yang cukup deras ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah ya teman-teman. Kita lurus saja nanti terus mentok. Nah, ini mentok ya teman-teman, kita sudah sampai di sekitar Srowot. Nah, kita ambil kanan ya teman-teman, jangan ambil kiri. Nah, kita ambil kanan. Nah, tadi apabila kita lewat jalan Srowot ataupun Bangjo Merah Tegalmas, maju sedikit itu tadi tembusnya di sini. Nah, yang dari arah mobil ini tadi ya teman-teman. Nah, ada pertigaan, kita lurus lagi. Apabila ini kita belok kiri, ini ke arah stasiun Srowot, ke arah Ganti Warno ya teman-teman, ataupun ke arah Pasar Wedi. Nah, kita lurus untuk menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Nah, namun di jalan ini sedikit lebih sempit ya teman-teman jalurnya. Jadi harus pelan-pelan menyesuaikan kontur jalan yang ada di daerah ini, karena memang jalur ini jalurnya masih pedesaan. Terlihat juga masih lumayan sepi ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lebih lancar daripada melewati exit tol Prambanan ya teman-teman, yang kerap kali macet di sekitar jam-jam sibuk siang hari sampai sore hari. Nah, ini sudah kerap macet. Nah, ini sebenarnya juga bisa dilewati truk-truk. Namun ini kami, kalau teman-teman ini tidak merekomendasikan truk ya teman-teman, karena jalurnya sempit, hanya mobil pribadi serta motor-motor saja. Wah, mendungnya semakin gandul ya teman-teman, semakin menghitam. Semoga saja ini nanti kita tidak kehujanan sampai dengan Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Nah, ini semakin menggandul ini. Nah, kalau sudah hujan, di sekitar lokasi ini kerap sekali hujan. Di daerah-daerah yang lain tidak hujan, di sini kerap kali hujan. Ini memang di daerah Klaten ini, di sini curah hujannya cukup tinggi daripada di Jatinom. Kalau di Jatinom itu cuman diputeri aja terus di tempat saya itu mendungnya cuman berputar-putar, habis itu hilang. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan. Ada di jalan ini ataupun di jalan di Jalan Asia Afrika Jogonalan ini. Nah, ini adalah Jalan Asia Afrika ya teman-teman. Nah, ini kita lurus saja, nggak usah belok-belok ya teman-teman. Kita menuruti jalan ini aja terus, nanti sudah tembus di Jalan Raya Jogja Solo. Nah, kita jadi jalannya ini enak, tidak usah belok-belok, ada perempatan, lurus saja, ada ini pokoknya lurus saja. Kita hanya berbelok di sekitar Srowot tadi.
Jadi jalurnya ini cukup mudah, anti nyasar ya teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan video ini memang jalannya tadi terlihat lurus terus, jadi mudah untuk dipahami. Bagi teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini ya, kemungkinan juga tidak akan kesasar, tidak akan bingung. Karena ini masih jalan pedesaan, nah ini nantinya masih ada 1-2 polisi tidur ya teman-teman, polisi bubuk. Jadi harus tetap berhati-hati dan mengantri. Nah ini kita sedang mengantri melintasi polisi bubuk ya teman-teman, polisi tidur. Di lokasi ini masih ada beberapa polisi tidur yang dipasang. Jadi teman-teman harus tetap bersabar, karena jalurnya juga tergolong sempit ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman menggunakan mobil pribadi, tidak usah saling serobot. Nanti kalau saling serobot malah menimbulkan masalah baru. Ini sudah bisa untuk berpapasan 2 buah mobil pribadi dengan leluasa ya teman-teman, seperti yang terlihat di depan ini. Nah, ini karena di depan itu ada sebuah truk dan polisi tidur, jadi agak tersendat. Menjelang tembus di jalan Jogja Solo, biasanya ini agak sedikit tersendat ya teman-teman, karena akan mengantri memasuki dari jalan raya Jogja Solo, maupun karena di sini adalah persimpangan yang menuju ke arah Ganti Warno ya teman-teman. Jadi di sini ini juga sebuah proliman. Jadi nanti kita tunjukkan di sini juga tersedikit ketersendatan karena merupakan titik persimpangan juga yang akan melanjutkan ke arah jalan raya Jogja Solo. Kita sudah berada di sekitar desa Somopuro ya teman-teman. Nah di depan itu sudah terlihat dari jalan raya Jogja Solo. Nah, lokasi ini kurang lebih sekitar berapa ya, 500 meter dari exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, lokasi ini sekitar 500 meter sebelah barat dari exit tol Prambanan. Nah, di sini sudah ada bapak-bapak yang mengatur arus lalu lintas ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa memberi sedikit sedekah rezeki bagi mereka ya teman-teman, apabila teman-teman mempunyai kelebihan rezeki, saling berbagi ya teman-teman. Nah di depan kita itu ada juga jalur yang ke arah masuk ya teman-teman. Nah itu adalah jalur yang mengarah ke arah Ganti Warno. Nah jadi apabila teman-teman nanti dari arah Jogja, sebenarnya juga bisa melewati jalur ini, namun harus menyeberang dulu di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nah itu sebenarnya yang dari arah Jogja itu sudah diberikan jalur alternatif, namun kemungkinan nanti sudah terlalu dekat dengan exit tol. Nah, sedangkan apabila posisinya ramai ini, kemacetan ini kerap terjadi sampai dengan pom bensin, ataupun bahkan kalau ramai itu sampai dengan lampu merah SGM itu sudah kerap macet ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan ini adalah jalur yang lebih cepat apabila teman-teman ingin menggunakan jalur alternatif daripada yang dari arah Jogja itu nanti melewati masuk ke arah desa Wonoboyo. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melewati jalur ini. Tinggal teman-teman nanti berbalik, arahnya berbalikan dengan yang tadi saya reviewkan ya teman-teman.
Apalagi besok adalah akhir pekan, Sabtu Minggu ini sudah pasti arus lalu lintas di Jalan Raya Jogja Solo ini akan semakin padat, dan dipastikan di depan exit tol Prambanan di Desa Wonoboyo yang saat ini sedang dilakukan kontraflow dan proses pengerjaan exit tol ini dipastikan bisa tersendat dan macet ya teman-teman. Kita berjalan maju sedikit. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu ini dari arah Jogja ini sudah macet di sekitar lampu merah SGM. Nah itu sudah macet ya teman-teman. Nah nanti kita coba melihat seberapa jauh biasanya kemacetan yang kerap terjadi apabila dari arah Jogja ini biasanya sore hari ya teman-teman. Sedangkan kalau dari arah Solo itu kemacetannya biasa pagi hari. Karena memang arus lalu lintas ke arah Jogja ini biasanya didominasi oleh wisatawan-wisatawan ya teman-teman, sehingga kerap kali pada akhir pekan yang terjadi peningkatan kepadatan arus lalu lintas. Agaknya hujan mulai turun ya teman-teman, sudah mulai rintik-rintik. Semoga saja kita bisa sampai di sekitar lampu merah SGM ya teman-teman, karena maneman HP-nya kalau nekat mengambil saat hujan ya teman-teman. Nah kita nanti kalau deras terpaksa kami hentikan videonya ya teman-teman, karena ini sudah mulai rintik-rintik hujan namun belum deras. Kita masih terus berjalan saja, nanti kalau deras terpaksa kami hentikan. Di Jalan Raya Jogja Solo di sekitar Kemudo ini biasanya kalau berlalu lintas kencang-kencang ya teman-teman. Makanya di daerah ini sering terjadi kecelakaan. Jadi teman-teman bila lewat daerah sekitar Kemudo ini lebih baik tetap pelan-pelan saja. Karena di sini biasanya pada trek-trekan jalurnya lurus dan minim dari pedotan. Nah, ini adalah pom bensin Kemudo ya teman-teman. Pom bensin yang ada di dua sisi kanan kiri ya teman-teman. Nah, itu di depan itu sebelah kanan juga ada pom bensin. Di depan itu ada jembatan SGM. Kita sudah sampai dengan di SGM. Biasanya kemacetan ini sampai di sekitar lokasi ini ya teman-teman, dari arah Jogja. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua, jalur alternatif yang mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman untuk melewati kemacetan yang kerap terjadi di sekitar exit tol Prambanan yang saat ini sedang dilakukan proses pengerjaan sehingga dilakukan sistem kontraflow. Nah, ini kerap terjadi di akhir pekan maupun hari-hari libur nasional. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan jalur alternatif yang kami review ini tadi, dan kami tetap merekomendasikan untuk motor dan mobil pribadi ya teman-teman. Truk-truk berat ini maupun kendaraan berat tidak kami rekomendasikan, kan jalurnya sedikit sempit. Tetap berhati-hati dalam berkendara, waspada, tetap utamakan keselamatan ya teman-teman, tidak usah ngebut. Di depan itu adalah bangjo ataupun lampu merah SGM ya teman-teman. Semoga saja tayangan ini tadi bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.